Nurul TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukum? Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini berjumpa lagi dengan Ustadz Hadi pada mata pelajaran PJOK Salam Olahraga. Nah, anak-anak Ustadz, seperti yang kita sudah ketahui bersama bahwa minggu kemarin kita telah melakukan ujian formatif 1 untuk mata pelajaran PJOK. Jadi yang mesti antum tahu bahwa ini adalah satu kejadian yang pertama ya, bahwa PJOK diujikan dalam bentuk teori. Nah, di sini Ustadz akan membahas jawaban yang benar dari ujian formatif kita kemarin. Baik, hayya bina nabda darsuna bihasa sobah biqiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini akan Ustadz bacakan satu persatu soalnya beserta jawabannya. Jadi antum bisa mengira-ngira kira-kira antum mendapatkan nilai berapa pada ujian formatif kemarin. Baik, sekarang Ustadz akan membahas nilai formatif atau ulangan formatif 1 semester 1 tahun ajaran 2021 untuk kelas 2 ya. Baik, soal dalam bentuk pilihan ganda. Yang pertama, soalnya nomor 1. Gerak melayang di udara yang diawali tolakan dengan 1 kaki, kemudian mendarat dengan 2 kaki disebut gerak. Jawabannya adalah gerakan melompat. Jadi opsi poin A. Nomor 2. Gerak melayang di udara yang diawali tolakan dengan 2 kaki dan dibantu dengan kedua ayunan tangan, kemudian mendarat dengan 2 kaki disebut gerak meloncat. Jadi melompat dan meloncat itu 2 gerakan yang berbeda. Jadi Ustadz yakin kalau antum menyimak video Ustadz kemarin, maka antum pasti bisa menjawab pertanyaan ini. Nomor 3, berikut ini hewan-hewan yang meloncat. Ingat, meloncat tadi apa pilihannya? Diawali tolakan dengan 2 kaki ya. Jadi opsinya di sini juga sangat jelas ya, kecuali itu yang tidak melompat berarti, yaitu ular ya. Ular itu tidak melompat, dia berjalan menggunakan sisi di perutnya ya dengan gerakan melata. Selanjutnya, nomor 4, posisi badan saat akan melompat atau meloncat adalah, jawabannya adalah sedikit condong ke depan. Jadi ketika kita ingin melompat maka badan kita harus condong ke depan. Selanjutnya, gerak yang disertai perpindahan tempat disebut dengan gerak. Jawabannya adalah gerak lokomotor. Lawan dari gerak lokomotor adalah gerakan non-lokomotor. Artinya kita bergerak seperti Ustadz sekarang bergerak ya, tanpa melakukan perpindahan tempat. Tetapi ketika kita bergerak seperti ini, berpindah tempat, maka itu termasuk ke dalam gerakan lokomotor. Nomor 6, pada saat berjalan ke depan, maka arah pandangan, kita jalan ke depan berarti arah pandangan adalah ke depan ya, tidak ke kanan, tidak ke kiri, berarti ke depan. Selanjutnya nomor 7, agar kita tetap bisa menjaga keseimbangan ketika berjalan, maka kita dibantu dengan gerakan ayunan apa? Ayunan tangan ya, dengan ayunan tangan. Kepala nggak berayun ketika kita berjalan, badan dan bahu juga tidak berayun. Jadi kita berayun membantu keseimbangan kita dengan mengayunkan tangan kita. Selanjutnya, nomor 8, pada saat masa pandemi COVID-19 ini, ketika kita akan keluar rumah karena ada keadaan yang sangat memaksa, maka kita harus menggunakan, jawabannya adalah menggunakan masker. Ya, masker. Di sini Ustadz nggak pakai masker. Karena apa? Nanti kalau Ustadz ngomong dengan masker, maka Ustadz nggak jelas ngomongnya ya. Jadi kalau kita memang ada keperluan mendadak di luar, maka kita harus menggunakan masker. Selanjutnya, nomor 9. Gerak berpindah tempat dengan melangkahkan kaki dengan cepat ya, dengan cepat. Disebut dengan berlari, gerak berlari ya. Nomor 10, ketika kita berlari, pandangan kita harus mengarah ke depan ya. Ketika berlari maka pandangan kita harus melihat ke depan, tidak boleh ke kanan, tidak boleh ke kiri, fokus ke depan agar kita bisa menjaga keseimbangan dan tidak terjatuh. Selanjutnya, nomor 11, lari jarak jauh disebut juga lari maraton. Jadi lari maraton itu lari jarak jauh, biasanya jarak tempuhnya itu 10 sampai 20 km, itu lari maraton. Selanjutnya nomor 12, lari dengan kencang atau cepat
disebut juga lari. Lari cepat itu disebut dengan lari sprint, ya. Lari sprint. Kalau antum sering dengar orang sedang main sepak bola, sprint, berarti harus lari cepat. Larinya dengan kecepatan yang tinggi. Selanjutnya, kita melakukan olahraga dalam satu hari selama, nah ini pesan Ustadz di setiap video ya, minimal 30 menit dalam satu hari, ya. Selanjutnya nomor 14, berikut ini adalah cara agar terhindar dari wabah COVID-19. Kecuali, nah bagaimana caranya? Kecuali berarti yang bukan cara menghindari COVID-19. Jawabannya ada di poin D, yaitu berbagi makanan dengan teman. Ya, jadi saat kita era pandemi COVID-19, usahakan kita tidak berbagi makanan dengan teman. Bukan pelit, tapi kita memang untuk menghindari penularan penyakit. Nomor terakhir, nomor 15, gerak berjalan, berlari, dan melompat termasuk ke dalam gerak lokomotor. Jadi ketika kita berjalan, ketika kita berlari, dan ketika kita melompat, maka semuanya pasti akan menyebabkan kita berpindah tempat. Jadi itulah 15 jawaban yang benar pada materi soal ujian formatif kita. Mudah-mudahan antum semua bisa mendapatkan nilai yang baik, dan antum bisa lihat nanti nilainya di rapot ujian formatif segera. Ya. Nah, sekarang Ustadz ingin antum melakukan beberapa gerakan olahraga pada pagi ini agar tubuh kita menjadi lebih segar. Nah, untuk itu mari kita simak gerakan-gerakan apa saja yang akan kita praktekkan pada hari ini. Nah, tugasnya nanti seperti biasa, setelah antum menonton video gerakan-gerakan yang akan Ustadz praktekkan, maka antum harus mempraktekkan kembali dan antum rekam dalam bentuk video dan dikirimkan kepada Ustadz melalui video WA. Oke, mari kita saksikan gerakan apa saja yang harus kita praktekkan pada hari ini. Baik anak-anak Ustadz, di belakang Ustadz sudah ada bidang permainan lapangan badminton. Lihat di sana juga ada garisnya yang akan membantu kita dalam mempraktekkan gerakan kita pada hari ini. Ada beberapa gerakan yang akan Ustadz praktekkan, jadi tugas antum nanti adalah mempraktekkan kembali gerakan-gerakan yang Ustadz praktekkan di belakang. Dibantu dengan garis lapangan badminton, nanti jaraknya antum buat sekitar 5 meter, ya 5 meter saja. Jadi bisa ada 2 titik A dan titik B. Jadi di sini Ustadz mengambil line yang di tengah, ya. Ustadz mengambil line yang di tengah atau garis yang di tengah nanti sebagai garis bantu dalam melaksanakan praktek atau gerakan-gerakan yang akan Ustadz peragakan. Mari kita simak bersama-sama. Baik, itu tadi 3 gerakan yang harus antum praktekkan di rumah. Nah, jadi Ustadz sedikit ngos-ngosan ya, karena memang hari ini juga sedikit panas, alhamdulillah ya. Karena beberapa hari kemarin memang cuaca Jambi itu hujan dan mendung. Nah, jadi silakan antum praktekkan masing-masing gerakan itu sebanyak 5 kali pengulangan. Alhamdulillahirrabbilalamin, setelah menyimak tayangan tadi, peragaan dari Ustadz Hadi tentang beberapa macam gerakan, maka tugas antum sekarang adalah mempraktekkan kembali gerakan-gerakan tersebut, kemudian direkam dalam bentuk video dan dikirimkan kepada Ustadz Hadi sebagai absen dan nilai harian antum. Nah, apabila antum belum menyelesaikan video yang kemarin, merasa masih belum lengkap tugas-tugasnya,
silakan antum kirimkan kepada Ustadz. Sebelum ujian formatif kemarin itu ada 4 video ya. Jadi kalau merasa belum lengkap maka silakan saksikan kembali di channel YouTube Ustadz. Jadi lihat, oh ini ana belum mengerjakan, berarti antum kerjakan kemudian kirim kepada Ustadz. Oh yang ini belum, berarti antum kirimkan kepada Ustadz. Tetap Ustadz terima, tetapi memang Ustadz agak lambat dalam mengkoreksi karena memang ada beberapa kegiatan-kegiatan yang juga Ustadz lakukan di sekolah. Jadi antum bersabar, insya Allah semua video yang antum kirimkan akan Ustadz koreksi. Nah, hayabina nakhtatim bi qiraati hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan antum selalu di dalam lindungan Allah. Dan mari kita berdoa bersama agar kita cepat dipertemukan di sekolah dan bisa bersekolah dengan tatap muka. Karena Ustadz yakin antum sudah merindukan sekolah, sebagaimana Ustadz juga merindukan antum semua, dan teman-teman antum bisa berkumpul kembali dan menjaga ukhuwah Islam kita bersama. Ya, yang mana bila kita bersama-sama dalam satu kebaikan, maka insya Allah yang tumbuh nanti akan kebaikan-kebaikan yang lain. Nah, jadi jangan bosan mengerjakan tugas dari Ustadz dan tetap berdoa agar kita bisa segera berjumpa di sekolah. Baik, Ustadz Hadi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nurul TV